Halo, salam matematika untuk anak-anakku kelas 9. Ini adalah video bagian keempat dari transformasi geometri. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu dilatasi. Dilatasi, istilah lainnya perkalian. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, bisa memperkecil atau bisa memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Dilatasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor skala, nanti kita singkat atau simbolnya huruf K kecil. Skala di sini yang memperkecil atau memperbesar suatu bangun. Yang kedua adalah pusat dilatasi. Nah, pusat dilatasi akan ada dua, nanti kita pelajari, yaitu titik pusat O dan titik tertentu, misalnya X, Y. Oke, di sini Pak Wanti berikan contoh dari dilatasi yang sudah terjadi. Perhatikan gambar berikut. Objek awalnya adalah A, B, C, segitiga. Lalu warna hijau ini adalah dilatasi, diperbesar, diperbesar, warna ditulis. Lalu yang gambar di bawah warna orange ini dilatasi, diperkecil. Nah, sekarang kita lihat pusat dilatasinya adalah di sini, di titik O. Nah, kita pelajarin satu ya. Dari O ke A jaraknya dengan dari O ke A3 itu diperbesar sebanyak K atau dikali K. Nah, begitu juga nanti kita lihat yang bawah ini berarti diperkecil oleh sejauh atau sebanyak K. Tentu ini berlaku untuk semua titiknya. Sekarang contoh yang kedua. Nah, di sini lihat ada bangun awalnya A, B, C, D, lalu bayangannya A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Titik pusatnya adalah bukan O, tapi A. Kemudian ini diperbesar, ya. Jaraknya itu dari A-nya tidak mengalami perubahan, ya. A aksen dan A-nya sama. Tapi kita lihat dari sini, A ke D dengan A ke D aksen itu diperbesar sebanyak K. Ini contoh saja satu ya. Nah, berlaku juga untuk yang lain. Misalnya A ke C dengan A ke C aksen. Itu diperbesar sebanyak K. Nah, kita pahami ini ABCD dengan ABCD aksen bayangannya searah. Jadi arahnya sama semua ke sini. Oke. Itu dulu ya. Yang ketiga di sini contohnya. Perhatikan, ini jelas titik pusatnya adalah A, bukan lagi titik pusat O ya. Di sini A. Kemudian ini diperbesar, ya, diperbesar. Titik A-nya tidak mengalami perubahan, jadi tetap sama. Di sini bacanya 3,2. Nah, di sini kita lihat dari A ke C, nah ke atas kan. Lalu A ke C aksen, nah ini berlawanan arah. Tadi ini harusnya ditulis searah ya. Nah, berlawanan arah dan searah dipengaruhi oleh jenis skalanya. Nah, ini yang searah skalanya bernilai positif. Sedangkan yang berlawanan arah skalanya bernilai negatif. Jadi nanti bisa diperbesar, bisa juga diperkecil, tapi kita bisa lihat nanti gambarnya, bayangannya itu bisa searah dengan gambar awal atau berlawanan arah dengan gambar awal. Tergantung nanti jenis K-nya. Nanti di akhir, Pak Wanti akan berikan kesimpulan dari jenis skala. Oke. Nah, bagian A ya, dilatasi pusat O dengan faktor skala K. Nah, di sini titik awalnya P, X, Y, maka bayangannya P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, X aksen diperoleh dari skala kalikan titik X. Berikut juga sama, Y aksen, skalanya dikalikan dengan titik Y. Dilambangkannya seperti ini pusatnya, sedangkan K-nya ini skalanya. Nah, jadi tertulis seperti ini. Nah, sekarang kita lihat nih jenis skalanya nih. Jika K-nya lebih besar 1, maka nanti pembesaran. Jika K-nya kurang dari 1, maka artinya pengecilan. K-nya nanti juga positif, searah dengan pusat dilatasi. Jika K-nya negatif, berlawanan arah dengan pusat dilatasi. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soalnya.
Ada segitiga ABC, titik A 1,2, titik B 2,3, titik C 3,1. Dilatasinya terhadap pusat O 0,0 dengan skalanya 2. Ya, tentukan koordinat bayangan titik segitiga ABC. Jadi ini sekilas sudah jelas ini diperbesar dan searah dengan titik pusat, ya, sesuai dengan jenis skala. Nah, di sini sudah dijawab, diperjelas lagi ya. Ini rumusnya yang kita pakai. Ya. Kemudian K-nya sudah ada 2, artinya tinggal dikalikan 2 semua titik-titik ABC ini, menghasilkan A aksen, B aksen, C aksen. Lebih lengkapnya begini, ini yang hijau ini adalah X, yang biru ini Y ya. Gitu ya. Hasilnya juga sama, dibuat warnanya berbeda. Nah, tinggal dikalikan 2 semuanya X dan Y-nya. Jadi 1 kalikan 2, 2 kalikan 2. Jadi 2,4 untuk A aksen. B 2 kali 2, 3 kali 2, seperti ini. B aksen 4,6. Yang C ini kalikan 2, ini juga kalikan 2. Jadi 3, kalikan 2, 6,2. Nah, sekarang udah dapat bayangan dari ABC ya. Coba kita gambarkan ke dalam bidang kartesius. Nah, seperti ini ya. ABC-nya sudah ada, kita gambarkan segitiga awal, baru bayangannya kita tempatkan, kita gambarkan segitiganya, bayangannya. Nah, tadi di sini adalah A, ini tadi C, yang ini B ya, ini A aksen, ini B aksen, dan ini C aksen. Nah, maksudnya tadi searah dan diperbesar 2, kita pelajarin satu ya, contoh ya ini. Nah, dari O ke A ya, dan O ke A aksen ini diperbesar 2 kali karena skalanya 2 ya, diperbesar 2 kali. Dan positif berarti searah dari pusat O, dari O ke A ke atas, O ke A aksen juga sama ke atas. Nah, berikutnya juga sama ya, O ke C ya, lalu O ke C aksen ini diperbesar 2 kali dan juga searah ya, seperti itu. O ke B ya, dan O ke B aksen juga sama. Nah, seperti ini gambarannya ya, maksudnya tadi ya, searah juga. Oke, bisa ya anak-anak ya dipahami yang contoh soal yang pertama ini mewakili saja untuk pusat O ya. 2. B dilatasi titik tertentu A, B dan faktor skalanya K ya. Ini sama seperti yang pusat O ya, X, Y, maka bayangannya X aksen, Y aksen. Nah, X aksennya didapat dari ini rumusnya, skala X-nya, titik yang kita maksud, dikurangi oleh pusatnya A, lalu nanti ditambahkan lagi dengan A. Begitu juga untuk Y aksen, ya, skalanya dikalikan dengan ini titik Y yang kedua, ya, dikurangi dengan pusat yang kedua, lalu ditambahkan B, ya. Jadi ini lambangnya P, A, B, K ini skalanya ya. Ini rumusnya, silakan untuk dipahami dulu. Ini jenis skalanya sama seperti yang tadi ya, yang di awal. Oke, sekarang untuk yang bagian B ini diberikan 2 contoh untuk kita memahami. Nanti untuk K yang lebih besar dari 1 aja dan K lebih kecil daripada 1. Oke, contoh pertama ya. Ada persegi ABCD, titiknya ini ya, dilatasi terhadap titik A, maka ini nanti sebagai pusatnya dengan skalanya 2. Tentukan koordinat bayangan titik persegi ABCD. Ini sudah dijawab ya. Ini rumusnya yang harus kita pahami dulu ya. Titik A, B-nya pusatnya itu A, berarti A-nya 3 dan B-nya 2. Nah, kemudian kalau seperti ini, titik pusatnya A, maka A aksen itu sama dengan A. Tetap, ya, A-nya tidak berubah. Maka kita akan mencari B, C, dan D aksennya. Lihat yang B aksen ya. Ini yang warna merah ini skalanya 2. Lalu lihat titik B, di sini Pak ditulis, titik B-nya itu adalah 4,2. X-nya 4, D-nya 2 kan. Ikutin X kurangin A, berarti 4 dikurangin A-nya 3, berarti 4 kurangi 3, lalu rumusnya ditambahkan lagi A, berarti ditambahkan 3. Ini untuk X aksen ya, menghasilkan 5.
Yang untuk Y aksen juga sama, skala itu 2. Lalu di sini kita lihat Y-nya, ya. Y kurangi B berarti 2 dikurangi B-nya 2. 2 kurangi 2 berarti sini. Lalu ditambahkan lagi dengan B, ya. Tambah 2. Berarti 2 kali 0, 0, 0 tambah 2 itu 2. Jadi B aksennya 5,2. Untuk C aksen dan D aksen bisa ya diikutin ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya dalam gambar ya. Ada 4 titik A, B, C, D. Lalu kita hubungkan menjadi persegi. Lalu kita buat bayangannya A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, ini sudah ada. Nah, sekarang kita lihat satu ya di sini. Ini A ini adalah titik pusat. Nah, kita pahami, maka dari A ke D dan A ke D aksen itu 2 kalinya, ya, dan searah dengan titik pusat, tidak berlawanan arah, semuanya sama ke atas. Ini berlaku untuk B ke B aksen, juga C ke C aksen, ya. A-nya tetap jadi pusat. Bisa ya, contoh 1. Sekarang kita bandingkan dengan contoh yang kedua. Contoh kedua, ini soalnya masih sama, ya. 4 titik yang tadi, hanya yang dibedakan adalah ini sekarang faktor skalanya negatif 2, ya. Titik pusatnya masih sama ya. Sekarang lihat jawabannya. Ini rumus yang tadi dimunculkan lagi. Sama ya, A-nya 3,2 pusat, berarti A-nya 3, B-nya 2, ya. A aksen juga sama, walaupun K-nya negatif, dia sebagai pusat maka tetap ya di sini. Kita pelajarin satu, yaitu B aksen ya. Jadi K-nya itu negatif 2 kan, berarti negatif 2 ya. Yang kurung di sini X min A. Nah, tadi kita lihat B-nya itu 4,2 ya. X-nya 4, Y-nya 2 kan. Nah, 4 dikurangin 3, lalu ditambahkan 3. Jadi min 2 dikali 1 itu min 2. Min 2 ditambah 3 itu 1. Bisa ya ngikutin. Untuk Y aksen juga sama, min 2 ya, 2 dikurangi 2 itu ya, Y kurangi B ya, terus ditambahkan 2. Min 2 dikalikan 0 tetap 0, 0 ditambah 2 2. Ya, ini agak rumit memang rumusnya, silakan diikuti saja dengan teliti ya. Untuk C aksen dan D aksen pasti bisa ya untuk mencarinya. Sekarang kita lihat dalam gambar. Kita buat lagi A, B, C, D-nya. Nah, lalu kita lihat ya, karena dia skalanya negatif ya, maka pusatnya di A, gambarnya ada di atas atau di bawah? Ya, pasti ada di bawahnya ya. Dia ada di bawahnya karena dia negatif, berlawanan arah. Nah, di sini ya. Nah, ambil contoh yang tadi ya. Ini pusatnya A, ya. A ke C, dia ke atas. Lalu sedangkan A ke C aksennya dia ke bawah. Nah, ini kan berlawanan. Nah, ini jaraknya itu dikali oleh min 2. Gitu ya. Gambarnya diperbesar tapi berlawanan arah. Oke, anak-anak semoga paham ya. 2 contoh yang Bapak berikan nanti tergantung dari jenis K-nya saja. Rumusnya ada 2 yang kita pakai. Nah, di sini Pak Wandi sudah simpulkan. Jadi pusat dilatasi oleh pusat O ya, dan pusat dilatasi oleh titik P misalnya A, B. Ini rumus bayangannya ada 2 ya. Nah, ini tolong dicatat baik-baik ya. Kemudian jenis dari skalanya ya. Yang pertama, ini diingatkan lagi, kalau lebih besar dari 1 itu pembesaran, kalau kurang dari 1 pengecilan gitu ya. Nah, yang pertama, jika K lebih dari 1 maka bangun akan diperbesar dan terletak searah, searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Tadi kita udah kuasain ya. Yang kedua, ini belum diberikan contohnya, tapi kalau K-nya sebesar 1 maka tidak akan mengalami perubahan sama sekali ya. Diperbesar 1 maka dikali 1 gitu ya, sama saja. Yang ketiga, nah, si skalanya itu terletak antara 0 sampai dengan 1. Misalnya setengah gitu. Maka bangun akan diperkecil ya, diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi. Bangunnya diperkecil ya. Kemudian yang keempat, nah, ini skalanya ada di antara negatif 1 sampai 0. Nah, maka
maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah dengan pusat dilatasi. Nah, yang kelima, ini kita sudah kuasain, jika angkanya kurang dari negatif 1, maka bangun akan diperbesar, gitu ya, tapi terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi. Nah, ini jenis skalanya harus dikuasai ya dengan teorinya. Yang penting konsepnya kita sudah tahu bahwa terhadap titik pusat O, rumus yang kita pakai ini. Jika terhadap titik P, A, B, rumus yang kita pakai seperti ini. Oke, anak-anak semoga paham materi terakhir dilatasi ini ya, dari awal sampai dengan akhir. Oke, selamat belajar dan selamat melanjutkan untuk latihan. Terima kasih, salam matematika.